Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore adik-adik. Bertemu lagi dengan saya, Putri Sanda Safitri. Kalian bisa memanggil saya Kak Afi. Nah, sebelum belajar, izinkan kakak untuk membaca sebuah teks. Disimak ya. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Teks yang barusan kakak baca itu teks apa ya? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar teks puisi. Oke, kompetensi dasar. Ada 3.7 sampai 4.8. Bisa kalian baca ya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengamati model-model teks puisi secara benar. 2. Mengidentifikasi pengertian puisi secara benar. 3. Mengidentifikasi unsur pembentuk puisi secara benar. Dan 4. Mendiskusikan unsur-unsur pembentuk puisi secara benar. Lanjut. Definisi puisi. Apa sih puisi itu? Ada yang tahu? Nah, secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya penciptaan. Nah, puisi yang kita pelajari hari ini adalah puisi baru. Puisi baru berbeda dengan puisi lama. Kalau puisi lama itu terikat dengan ketentuan-ketentuan baku ya. Contohnya di puisi yang lama itu ada apa aja, ayo? Ada pertama tuh ada pantun. Kedua ada syair. Lalu ada gurindam. Mereka itu terikat dengan ketentuan-ketentuan baku. Contohnya harus rimanya itu berakhir a itu contoh dari syair, atau berakhir dengan ab. Dan jumlah suku katanya tuh harus 8 gitu. Nah, kalau di puisi yang kali ini kita bahas, itu adalah puisi baru. Puisi baru disebut juga dengan puisi bebas. Puisi yang sering banget kita temukan sekarang-sekarang ini, yang sering bermunculan di media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Kalau yang tadi itu, puisi yang kakak baca itu adalah puisi karya Sapardi Djoko Damono. Lanjut ya. Unsur-unsur puisi. Pertama, ada tema, nada, rasa, amanat, diksi, imaji, bahasa figuratif, kata konkret, tipografi, dan versifikasi. Nah, dalam puisi baru itu harus mengandung 10 unsur itu, kayak gitu. Itu baru dinamakan puisi yang benar, yang indah gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk buat puisi pada zaman sekarang ini sih bebas-bebas aja. Terserah jumlah liriknya tuh berapa, karena puisinya itu puisi bebas. Yang penting ada 10 unsur ini. Seperti itu. Strukturnya itu dapat dibagi 2. Ada yang struktur batin puisi dan juga struktur fisik puisi. Nah, struktur fisik puisi pertama ada perwajahan puisi atau tipografi. Yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kanan, kiri, pengaturan barisnya. Jadi itu puisinya tuh berbentuknya tipografi. Seperti itu. Bentuknya random, acak. Ada yang bentuknya segitiga, dan lain-lain. Kedua, diksi. Nah, dalam puisi, diksi itu penting banget. Diksi itu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Nah, dalam pemilihan kata itu, kita harus memilih kata-kata yang indah. Harus bervariatif supaya puisinya itu terlihat estetik gitu. Tergantung si penyairnya mau menggunakan diksi yang mana, karena banyak sekali diksi-diksi yang terdapat dalam puisi. Diksi itu pemilihan kata yang tepat ya. Nah, selanjutnya ada imaji, yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Jadi, dalam imaji itu, si penyair membuat puisinya, membuat si pembacanya seolah-olah merasakan gitu, merasakan apa yang ada dalam puisi itu, bisa mengimajinasikannya. Lanjut. Kata konkret, yaitu kata yang dapat diungkapkan dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji.
Nah, misalnya ini kata-kata itu tuh bisa langsung ini loh, membuat kita langsung teringat dengan sesuatu. Misalnya nih kata salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup. Atau juga misalnya nih kata konkret, misalnya kita lagi berada di lampu merah, ada sebuah gadis kecil minta-minta gitu, minta uang di lampu merah kalau lagi naik angkot kendaraan umum. Nah, itu kita bisa menggunakan kata konkretnya itu gadis kecil berkaleng. Nah, gadis kecil berkaleng itu dari pemilihan diksinya aja udah keren banget kan. Jadi kita bisa mengimajinasikan itu tuh kira-kira apa. Kata konkretnya tuh berarti udah tepat. Nah, kita bisa tahu kalau itu adalah gadis peminta-minta di lampu merah mungkin atau di manapun. Biasanya sih seringnya di lampu merah. Lanjut, ada bahasa figuratif atau majas, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meninggikan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Nah, majas itu biasanya para penyair banyak menggunakan majas dalam puisinya, seperti puisi yang tadi kakak baca, Hujan Bulan Juni. Di situ terdapat sebuah majas, nggak sebuah sih, ada beberapa majas. Salah satunya tuh majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah mengibaratkan benda mati seolah-olah dia hidup gitu. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Majasnya di mana? Ada yang tahu? Ya, majasnya itu di hujan. Hujan, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Jadi itu benda mati tapi seolah-olah hidup. Kenapa? Karena hujan itu adalah benda mati, tetapi dia seolah-olahkan oleh tabah, seolah-olah hujan itu tabah. Padahal hujan itu benda mati gitu. Maksudnya hujan itu nggak punya perasaan. Maksudnya nggak kayak manusia, bisa ngerasain tabah, bisa ngerasain kerinduan, bisa ngerasain sedih, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu ada versifikasi seharusnya, yaitu menyangkut rima dan ritme. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir, dan ritme itu adalah alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesantunan bunyi. Jadi kayak tadi misalnya kalau di puisi lama rimanya berakhiran a b a b. Nah, kalau puisi bebas terserah kita mau bikin ritme seperti apa. Tapi kalau misalnya selaras itu akan menimbulkan keharmonisan dalam puisi tersebut gitu, dan puisi tersebut akan menjadi lebih estetik dan lebih indah. Nah, lalu ada struktur batin puisi. Nah, penting banget nih, tema. Jadi dalam membuat puisi, tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Makna puisi harus bermakna baik makna tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Jadi dalam membuat puisi itu kita harus menentukan dulu temanya mau apa gitu. Harus ada temanya. Dan kalau udah ada temanya, kita bakal mudah untuk memunculkan ide-ide. Pemilihan diksinya, menyusun diksi hingga menjadi sebuah puisi. Lalu kemudian ada suasana. Suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ini berarti puisi akan membawa akibat psikologis pada pembacanya. Akibat psikologis ini terjadi karena nada yang dituangkan penyair dalam puisi. Nih contohnya, puisi itu bertemakan tentang nadanya nada religius, maka akan mengajak si pembacanya itu untuk berbuat khusyuk gitu. Atau puisinya itu bertema nadanya itu tentang suasananya itu tentang kerinduan. Jadi pembacanya itu bakal merasa iba, kayak duh kasihan banget ya, ini kayaknya rindunya sudah mendalam banget deh, sudah memuncak sampai sebegitu tabahnya, sampai begitu sabarnya untuk menghadapi rindu itu, hingga akhirnya dia bikin puisi gitu. Lalu nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga bisa berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Jadi nada itu sikap si penyairnya ke si pembacanya. Kalau misalnya tentang agama nih, misalnya puisi tentang agama, itu dia menasihati supaya si pembacanya taat gitu, taat terhadap perintah agama, untuk menjauhi larangannya, untuk selalu mengingat Tuhan gitu.
Lalu ada amanat atau tujuan. Nah, amanat itu dalam puisi itu harus ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Setidaknya si pembaca membaca puisi itu, mereka mendapatkan pesan yang ingin disampaikan dari puisi itu. Amanatnya apa? Misalnya kayak tentang hujan bulan Juni nih amanatnya. Kan itu tentang ini ya, menahan rindu tetapi sabar gitu, sabar. Jadi mungkin jadi amanatnya itu kita harus sabar terhadap apapun itu, termasuk terhadap rindu gitu. Jadi setiap puisi itu mengandung amanat atau tujuan dan maksud dari penyair yang dibuat penyair, pesan yang ingin disampaikan dari penyair kepada pembacanya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum.